Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Dwi Chandro Triyono, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan. Faletafadol alaihi mashkura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sebagaimana tadi sudah di-spill ya, kita akan membahas tentang utang dan riba. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi kehidupan sehari-hari kita tentu tidak pernah lepas dari utang piutang. Nah, yang harus kita waspadai, utang piutang yang seperti apa yang bisa menimbulkan riba. Kita berangkat dari definisi utang ya. Utang dalam bahasa Arab adalah ad-dain. Ad-dainu huwa ma yasbutu fi zimmati min malin bisa babin yaktadi subut tahu. Jadi dain atau utang itu adalah mayas butuh fitzimah, apa-apa yang sudah tetap dalam tanggungan. Zimah itu tanggungan. Jadi semua tanggungan itu adalah utang. Min malin dari harta bisa babin yaktadi subuh tahu. Karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya hutang. Jadi yang menyebabkan terjadinya utang itu ternyata ada tiga kemungkinan ya. Jadi yang menjadi sebab terjadinya utang itu bisa karena muawadhah, bisa juga karena itlaf, bisa juga karena qard. Muawadhah itu maknanya adalah utang yang terjadi karena pertukaran, tukar menukar. Kadang-kadang disebut dain muawadhah, kadang-kadang disebut dain akad ya. Jadi utang piutang yang muncul karena akad-akad bisnis, yaitu muawadhah. Contohnya apa? Misalnya utang dagang dalam jual beli yang tidak kontan ya. Kalau kita beli motor misalnya secara kredit itu menimbulkan utang, utang muawadhah. Atau kita sewa menyewa, misalnya menyewa rumah tapi membayarnya tidak kontan di depan. Berarti kita punya tanggungan atau utang yang muncul karena muawadhah atau tukar menukar, yaitu manfaat dengan uang. Misalnya kita menyewa rumah tapi bayarnya per bulan, itu namanya utang muawadhah. Jadi harus hati-hati, utang ini juga bisa menimbulkan riba. Ijlaf itu utang karena punya tanggungan untuk memperbaiki barang yang dirusak. Jadi utang karena merusak barang orang lain, ijlaf. Contohnya apa? Misalnya kita merusak mobil orang lain. Kita nyerempet, kemudian beset-beset ke catnya ya. Atau nyenggol spionnya, spionnya pecah. Maka harus menanggung perbaikannya atau mengganti barang yang kita rusak. Misalnya kita pinjam piring, kita jatuhkan pecah, maka harus kita ganti. Nah, itu berarti punya tanggungan utang. Nah, yang paling banyak itu utang yang ketiga, yaitu utang qard. Utang yang muncul karena pinjam meminjam. Utang karena pinjaman. Contohnya orang pinjam uang, itu berarti dia punya qard. Orang pinjam beras, berarti punya qard. Orang pinjam minyak, misalnya, itu punya qard. Nah,
Karena yang paling banyak qard, kita harus tahu qard itu apa. Qard atau pinjaman definisinya adalah al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati liradda laka misluhu fil mustaqbal. Jadi qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat atau harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta semisal yang lain di masa yang akan datang. Ini dulu pernah kita bahas, qard itu harus kita bedakan dengan akad wadiah dan harus kita bisa bedakan dengan akad ariyah, ya. Karena sering kita itu bingung di dalam membedakan antara qard dengan ariyah misalnya. Karena dalam bahasa Indonesia sama-sama pinjam. Misalnya ibu-ibu kalau pinjam kepada tetangganya harus dibedakan antara pinjam beras dengan pinjam peso. Kalau malam-malam mau masak, berasnya habis. Pinjam tetangganya. Bu, pinjam beras. Kemudian juga, Bu, pinjam peso untuk masak karena pesonya hilang. Apa bedanya pinjam beras dengan pinjam peso? Kalau pinjam beras itu berpindah milik. Jadi maksudnya beras itu untuk kita masak kemudian kita makan. Berarti yang kita kembalikan itu beras yang semisal. Misalnya kita pinjam beras 2 kilo, maka nanti kita kembalikan juga beras 2 kilo tapi yang semisal. Nah, itulah yang disebut qard. Jadi qard itu apa? Matu'tihi. Apa-apa yang kamu berikan. Berarti qard itu berpindah milik. Minal misliyati dari harta yang semisal lirot laka misluhu untuk dikembalikan harta semisal yang lain fil mustaqbal di waktu yang akan datang. Itu ciri-ciri qard. Pinjam duit juga begitu. Pinjam duit misalnya 100.000. Duitnya bentuknya merah. Untuk apa? Untuk kita belanjakan. Nanti kita kembalikan 100.000 tapi 50 ribuan dua. Biru-biru dua. Nah itu namanya qard. Kenapa? Berpindah milik. Jadi antara yang dipinjam dengan yang dikembalikan itu adalah harta yang semisal. Itu namanya qard. Sama-sama disebut pinjaman. Kalau pinjam peso itu tidak bisa disebut qard. Makanya dalam fikih dibedakan itu istilahnya adalah ariyah. Ariyah itu apa? Ariyah itu tamliku manfaatin mu'akotatin bila iwatin. Itu definisinya. Jadi yang disebut ariyah itu apa? Memberikan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu tanpa kompensasi. Itu namanya ariyah. Jadi ariyah itu cirinya apa? Barang yang dipinjam dengan yang dikembalikan adalah barang yang sama. Barang yang sama. Itu namanya ariyah. Jadi kalau kita pinjam peso, kita pakai, kita kembalikan itu barang yang sama, peso yang sama, bukan peso yang semisal. Itu namanya ariyah. Nah, ariyah harus kita bisa bedakan dengan wadiah. Kalau wadiah itu titipan. Misalnya kita titip sepeda motor, maka nanti kalau kita ambil harus sepeda motor yang sama. Terus apa bedanya dengan ariyah? Bedanya dengan ariyah, kalau ariyah itu kita memang pinjam untuk dimanfaatkan, tapi kalau wadiah, orang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang itu. Begitu dia memanfaatkan barang itu atas izin pemiliknya, berubah menjadi akad ariyah, tidak bisa disebut akad wadiah lagi. Kenapa? Karena definisi wadiah itu al-malu al-madfu'u ilaman yahfazuhu bila iwadin. Harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dijaga tanpa kompensasi. Jadi titipan itu barang yang diserahkan dengan yang diambil barang yang sama, tapi orang yang dititipi hanya menjaga saja, tidak boleh memanfaatkan barang itu. Karena kalau dia memanfaatkan barang itu, berubah menjadi ariyah. Kenapa definisi ini penting? Akad ini penting karena konsekuensinya beda. Kalau kita dititipi barang dengan akad wadiah, kalau barang itu rusak,
Selama kita tidak merusak, yang dititipi tidak merusak, maka kerusakan barang itu tidak menjadi tanggungan orang yang dititipi. Dia tidak perlu mengganti. Misalnya titip motor, ya pokoknya dimasukkan di garasi, dijaga saja. Sebulan kemudian baru diambil, starter nggak bisa, akinya soak. Kemudian yang titip marah-marah, ini kok rusak, nggak bisa starter, ganti akinya. Nah, berarti tidak paham akad wadiah. Kalau akad wadiah ada kerusakan, orang yang menitip tidak boleh menuntut ganti rugi. Beda dengan ariyah. Kalau ariyah itu pinjam meminjam. Pinjam sepeda motor dipakai sampai akinya soak, itu harus mengganti aki yang baru. Atau minimal disetrumkan supaya bisa di starter. Kenapa? Akadnya ariyah. Jadi beda sekali satu akad dengan akad yang lain. Kalau dalam muamalah harus sensitif ya terhadap akad ini. Terus apa bedanya ariyah dengan court? Konsekuensinya ya. Kita pinjam motor, itu kalau akadnya ariyah, misalnya kita pinjam motor, bensinnya tinggal sedikit. Kemudian dikembalikan bensinnya full tank. Pertanyaannya, apakah ini terjadi riba? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Walaupun itu tambahan bensin karena pinjam meminjam. Nah, makanya perlu istilah fikih itu perlu. Jadi kalau tambahan itu muncul dari akad ariyah tidak bisa disebut riba. Tapi hati-hati, kalau pinjam meminjam itu akad qard, kalau menimbulkan tambahan itu disebut riba. Jadi riba itu muncul karena apa? Karena akad qard. Makanya istilah qard, wadiah, dan ariyah itu harus kita pahami dan ini biasanya terus saya ulang-ulang. Karena kita sekarang kacau dengan istilah. Terutama kalau berhubungan dengan bank syariah ya, mohon maaf. Saya memang agak konservatif untuk memegang istilah-istilah fikih ya. Jadi kalau kita tabungan, menabung di bank syariah, judulnya tabungan wadiah itu tidak bisa menurut saya. Kalau disebut tabungan wadiah, kita nyerahkan uang, bank itu hanya menyediakan kotak penyimpanan saja, safe deposit box. Nah itu bisa disebut wadiah. Tapi kalau kita nabung bank dengan akad wadiah, kemudian duitnya dipakai oleh bank, sehingga kita nanti kalau mengambil itu di ATM, itu uang yang semisal, walaupun nilainya sama, tapi semisal, itu tidak bisa disebut wadiah, itu tetap qard. Maka kalau itu qard menimbulkan bonus atau ya, bonusnya itu tidak bisa disebut bonus, tapi itu adalah riba. Itu riba. Karena di bank syariah kadang-kadang diplesetke riba apa? Riba syariah atau riba syariah. Ini gara-gara apa? Kaburnya takrif ya, kaburnya istilah. Kenapa itu menggunakan istilah wadiah itu kan menipu ya. Padahal itu sebenarnya qard, tidak bisa disebut wadiah. Makanya kita perlu tahu bedanya qard, wadiah, dan ariyah. Jadi kalau ariyah pinjam meminjam menimbulkan manfaat itu bukan riba, tapi kalau qard pinjam meminjam menimbulkan manfaat dari pinjam meminjam qard itu adalah riba. Beda dengan wadiah. Kalau wadiah itu penitipan, kemudian menimbulkan manfaat memang boleh. Asal itu benar-benar wadiah. Misalnya kita di safe deposit box, kita titip barang-barang seperti ijazah, sertifikat, titip di safe deposit box, kemudian kita bayar, itu boleh. Namanya wadiah bil ujro. Baik itu sekedar pemanasan, mungkin sudah sering kita ulang-ulang ya. Nah, sekarang kita lihat definisi riba yang lengkap ya. Ariba huwa kullu ziyadatin li akhatil muta'aqidaini fi akdil muawadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan li akhatil muta'aqidaini dari salah satu pihak yang berakad
fi akdil muawadati dari akad muawadoh. Tadi ada istilah muawadoh min ghairi muqabilin yang tanpa adanya kompensasi. Jadi maksudnya riba ini muncul karena tambahan dari tukar menukar atau muawadoh barang ribawi yang sama jenisnya, yang satu minta ditambah, yang satu tidak. Berarti ada tafadul, makanya disebut riba fadl. Kemudian riba yang kedua adalah az-ziyadatu fi muqabilil ajli, tambahan karena kompensasi masa menunggu. Masa menunggu apa? Pengembalian utang. Jadi dari takrif riba ini, berarti jenis riba ada 4 macam. Walaupun kalau pengen lengkap, ulama sampai membagi menjadi 4 ya. Kalau dari definisi tadi 2 ya, mohon maaf saya keliru. Riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau Imam Syafi'i masih membagi lagi riba fadl dibagi 2 lagi, yaitu riba fadl itu sendiri dan riba yad. Riba nasi'ah masih dibagi 2 lagi, yaitu riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Tapi kebanyakan ulama riba yad dan riba fadl disatukan, riba jahiliyah dengan riba nasi'ah disatukan. Jadi riba fadl tadi kullu ziyadatin li akhadil muta'aqidaini fi akdil muawadati min ghairi muqabilin. Riba fadl ada setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa adanya pengganti. Kalau riba nasi'ah az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba nasi'ah adalah tambahan sebagai pengganti kompensasi dari waktu yaitu masa menunggu kembalinya utang. Nah, karena tema kita membahas utang piutang yang bisa menimbulkan riba, maka berarti yang kita fokuskan adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu bisa muncul dari 3 kemungkinan. Tambahannya berupa uang, harus hati-hati ya. Ini kehidupan sehari-hari kita. Tambahannya bisa berupa barang. Yang ketiga yang paling halus ini tambahannya berupa jasa. Contohnya apa? Ini semua nanti ada dalilnya ya kita tunjukkan. Misalnya meminjam uang 1 juta dengan syarat pengembaliannya 1 juta ditambah 100.000 sebagai bunganya. Berarti ini tambahannya berupa uang 100.000. Ini tetap masuk riba nasi'ah. Pinjam 1 juta, kembalinya 1.100.000. Ini berarti tambahannya berupa uang. Kemudian yang contoh yang kedua, kredit mobil. Nah, jika pembayaran cicilnya terlambat, maka dikenakan denda 10.000 per hari. 10.000 per hari. Ini disebut riba nasi'ah. Dari utang muawadoh tadi, utang karena jual beli kredit. Harus hati-hati ya. Ini muncul karena apa? Kredit mobil, kredit motor, kalau cicilannya terlambat, boleh mundur, tapi ditambah bunga atau denda. Boleh disebut denda, boleh disebut bunga, 1 hari 10.000. Itu termasuk riba nasi'ah. Nanti kita lihat dalil-dalilnya ya. Semuanya ada. Yang kedua, tambahnya berupa barang. Misalnya meminjam 1 juta, ibu-ibu pinjam tetangganya 1 juta. Karena merasa ditolong, ketika mengembalikan dia berterima kasih. Mengembalikan 1 juta ditambah semangkok sayur. Nah, hati-hati ini semangkok sayur riba. Tambahannya berupa barang. Contoh yang kedua, menabung di bank konvensional. Punya rekening di bank konvensional, diundi, dapat hadiah. Hadiahnya nggak main-main mobil. Disebut hadiah, bukan bunga. Itu hadiah riba. Dan mobilnya disebut mobil riba. Karena menabung di bank itu akadnya core. Akadnya adalah ditulis debit dan kredit. Utang piutang.
Makanya kalau kita itu meminjamkan, kita nabung itu sebenarnya meminjamkan uang kepada bank, kemudian bank akan menggunakan uang itu. Kalau nanti diundi dapat mobil itu mobil riba. Dulu karyawan di kampus saya itu ada yang dapat mobil, diundi dapat mobil, wah sampai nangis-nangis sujud syukur. Semua ngasih ucapan selamat, saya nggak mau. Saya bilang selamat masuk neraka ya. Dia marah. Kenapa? Ya karena itu riba, mobil riba. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang hati-hati ini yang tipis, yang sangat samar, yaitu tambahnya berupa jasa. Contohnya apa? Membayar pembelian di aplikasi dengan e-wallet. Saya sebut saja ya, mungkin yang terkenal apa? GoPay misalnya, atau ShopeePay, atau OVO. Itu namanya e-wallet. Misalnya kita naik Gokar ya, mohon maaf saya sebut mereknya, naik Gokar, kalau kita bayar cash misalnya 200.000. Tapi kalau bayar pakai GoPay itu dapat diskon, yaitu 20.000. Kita bayarnya cuma 180.000. Nah, hati-hati, adanya diskon itu adalah riba. Karena dibedakan antara membayar pakai e-wallet dengan cash. Berarti manfaat itu muncul karena apa? Karena kita bayar pakai e-wallet. Atau kita mendapat gratis ongkir. Mohon maaf ya, misalnya kita bayar pakai ShopeePay. Kalau bayar pakai aplikasi transfer langsung tidak dapat gratis ongkir. Tapi kalau pakai ShopeePay dapat gratis ongkir. Berarti ini manfaat yang muncul dari e-wallet. E-wallet itu sebenarnya akadnya sama dengan menabung. Kita mendepositkan uang, kemudian mendapatkan manfaat berupa jasa gratis ongkir, atau misalnya jasanya menabung di bank konvensional, rekeningnya diundi, hadiahnya bukan mobil, tapi hadiahnya adalah wisata ke Pulau Bali misalnya. Nah, ini hadiahnya berupa jasa. Itu adalah riba ya. Nanti kadang-kadang hadiahnya umroh gitu loh. Itu umroh riba. Hati-hati. Karena apa? Karena kita menabung. Dapat hadiah umroh. Nggak ada bedanya dengan hadiah mobil. Nggak ada bedanya dengan dapat bunga. Termasuk nggak ada bedanya dengan dapat gratis ongkir atau dapat diskon-diskon pembelian. Nah, itu adalah riba nasi'ah. Nah, mari kita lihat dalil-dalilnya ya. Dalilnya ada banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, ini harus dilihat qard ya. Setiap qard yang menghasilkan manfaat itu riba. Maka kalau manfaat muncul dari ariyah itu bukan riba. Jadi kalau kita pinjam motor dikembalikan full tank bensinnya itu bukan riba. Tapi kalau kita pinjam uang 1 juta kembalinya plus apa manfaat walaupun itu cuma sekeranjang buah itu adalah riba. Dalil berikutnya an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol kullu qardin jara manfaatan wa huwa wazu min wujuhir riba. Jadi qard atau pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat. Jadi setiap pinjaman atau qard yang menghasilkan manfaat itu adalah salah satu cabang dari riba. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Nah, ini disebut hadiah. Apabila kamu memberi pinjaman atau qard, janganlah kamu mengambil hadiahnya, karena itu adalah riba. Nah, nasiah munculnya dari hadis ini. Ar-riba fin nasiah. Riba itu muncul karena masa menunggu pengembalian utang. Makanya riba nasiah itu nanti semakin panjang tenornya, semakin besar ribanya. Itu ciri-ciri riba nasiah. Allah innama riba fin nasiah. Ingatlah bahwa sesungguhnya riba itu muncul karena masa menanti atau nasiah. Terus yang larangan
dalam pengembalian ditambah manfaat barang itu hadisnya ini ya, panjang ya. Hadis Imam, riwayat Imam Bukhari. An Sa'id ibnu Abi Burdah an Abihi. Ataitul al-Madinata. Falaki itu Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Faqala innaka bi ardir riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fahda ilaika khimla tibnin au khimla sa'irin au khimla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Dia berkata, kamu ini hidup dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang, ini pakai kata qard ya. Jadi, mana kata qard ya? Innaka bi'arti riba bihafasin. Idza kana laka ala rajulin hakun. Oh, enggak ada ya. Ini cuma langsung berhutang kepadamu dan dia memberikan hadiah, sekeranjang rumput. Jadi dia utang mengembalikan hadiah sekeranjang rumput atau sekeranjang gandum atau sekeranjang jerami. Janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Ini berarti riba bisa dalam bentuk barang. Terus hadis berikutnya ini bisa dalam bentuk jasa. An Anasin wasu ilar rojulu minna yukridu akhahul mala. Nah ini kalau ini ada kata kornya. Fahyuh dilahu. Kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza akrada akaduhum kordon fahda lahu aw hamalahu ala dabati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Dari Anas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan atau qard harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberikan hadiah kepada laki-laki itu, hadiah. Maka Rasul bersabda, jika salah seorang kamu memberikan pinjaman, nah ini kalau ini ada kata qardnya ya, iza akrodo akadhum qardon fa'ahdalahu, kemudian kamu diberi hadiah, au hamalahu ala dabati, atau kamu dinaikkan ke atas tunggangannya atau di atas kendaraannya. Nah, dinaikkan ke atas kendaraannya itu manfaat jasa. Kalau hadiah itu manfaat barang. Kata Nabi, fala yarkabha, jangan kamu menaiki kendaraannya, wala yakbalhu, dan kamu jangan menerima hadiahnya. Tapi ada taksisnya ya, ada pengecualiannya, yaitu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung sebelumnya. Artinya apa? Kalau itu sudah menjadi kebiasaan saling bonceng-boncengan atau saling memberi hadiah buah-buahan tadi, baik terutama sebelum utang piutang, sudah biasa saling memberi hadiah, sudah biasa saling bonceng-boncengan. Kalau dia utang, dia minta diboncengkan, itu bukan riba. Memberi utang kemudian minta boncengan itu bukan riba karena sudah kebiasaan. Atau dia mengembalikan utang ditambah sekeranjang buah, itu bukan riba karena sudah kebiasaan. Tapi kalau sebelumnya tidak ada kebiasaan kok ditambahi berarti itu riba. Jadi riba itu apa? Tanda terima kasih karena sudah memberi utang. Tanda terima kasihnya dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk bunga atau dalam bentuk manfaat tadi. Gratis ongkir atau dinaikkan kendaraannya itu riba. Berarti riba itu memang manfaat yang benar-benar muncul dari akad utang piutang. Kata Nabi tegas, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau qard yang menimbulkan manfaat itu adalah riba. Dalil berikutnya, ini dari Quran lebih tegas. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Ini syarat untuk bertobat dari mengambil riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu ingin bertobat dari mengambil riba, caranya gimana? Kembalikan pokok utangmu saja, pokok harta. Jadi setiap tambahan dari pokok utang itu disebut riba. Kenapa? Syarat tobat yang diterima, kembalikan pokok utangnya saja. La tazlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Kemudian hadis yang tadi denda terhadap jual beli kredit itu riba. Dalilnya man ba'a bi bai'ataini falahu au kasuhuma awir riba. Man ba'a barang siapa yang menjual bi bai'ataini dengan dua jual beli, maksudnya apa? Misalnya harga cash itu 100.000. Kalau kredit sebulan 110.000. Tapi kalau akadnya benar itu boleh. Kalau akadnya salah itu tidak boleh. Ini sudah pernah kita bahas dalam jual beli kredit. Kalau akadnya ini saya jual cash 100.000. Kalau kredit sebulan 110.000. Kredit 2 bulan 120.000. Mau nggak? Kalau dijawab, ya saya mau. Itu tidak sah. Karena kobulnya itu terhadap dua harga atau tiga harga. Dan itu dilarang dalam hadis naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini bil bai'ah. Rasul melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Kalau pengen sah, itu kobulnya hanya satu tawaran saja. Ya, saya mau membeli dengan harga 100.000, saya bayar secara kredit 1 bulan. Nah, itu sah. Tapi hati-hati, kalau dia jatuh tempo 1 bulan belum bisa bayar, minta mundur, ternyata dibolehkan sama penjualnya, boleh, tapi harganya jadi 120.000. Nah, ini menimbulkan dua harga. Kata Nabi, kalau kamu menjual dengan dua harga, itu boleh, asal boleh diteruskan asalkan dengan harga yang lebih rendah atau harga semula. Jadi boleh mundur jadi 2 bulan, tapi harganya tetap harus 110.000. Kalau kamu tetap nambahi 10.000, itu adalah riba. Nah, ini namanya denda karena keterlambatan membayar cicilan. Denda karena keterlambatan membayar cicilan disebut riba. Alhamdulillah sekarang contoh-contohnya ya, riba nasiah zaman modern itu banyak ya ternyata. Satu, bunga bank, bunga pegadaian, bunga asuransi, bunga koperasi. Dua, bunga obligasi, bunga utang luar negeri dan utang dalam negeri, bunga rentenir, bank plecet atau bank detail, denda atas kredit barang, kredit perumahan rakyat yang konvensional, kartu kredit atau kredit card, Shopee Pay Later, diskon e-wallet dari GoPay atau OVO ya, bukan kredit. Nah, sebagai penutup ini untuk mengingatkan kembali dalil-dalil ancaman pelaku riba. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba, ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu as-satu min sitatin wa salasina zanzatan. Satu dirham dari riba, satu dirham mungkin cuma 100.000 ya, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu dan dia tahu bahwa itu riba, as-satu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah. Zina itu sudah dosa besar. Apalagi 36 kali berzina. Itu lebih ringan zina itu daripada satu dirham yang dimakan dari riba. Masya Allah. Nauzubillah. Dirhamur riba asadu indallahi ta'ala min sitatin wasalasina zanzatan. Fil khoti'ati. Satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Masya Allah. Nauzubillah. Berzina satu kali sudah dosa besar, apalagi 36 kali. Itu lebih berat daripada satu dirham dari riba.
Ariba salah satu wasaba'una baban. Aisaruha mislu ayang kharajulu ummahu. Riba itu punya 73 pintu dosa. Yang paling ringan, paling rendah, seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi ternyata dosa riba ada 73 tingkatan. Mulai yang paling rendah yang sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah saja seperti berzina, tapi bukan sembarang berzina. Berzina dengan ibu kandung. Itu dosa riba yang paling rendah. Padahal berzina sudah dosa besar, apalagi berzina dengan ibu kandung. Itu ternyata lebih ringan dibanding dengan dosa riba. Jadi dosa riba yang paling ringan itu seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Terus yang paling berat apa? Nomor 73, yang paling berat itu dari Quran. Masya Allah, naudzubillah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini yang paling berat. Orang yang kembali mengambil riba, padahal sudah tahu riba haram, nggak mau tobat, ngeyel terus, malah menolak haramnya riba, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka bisa kekal di dalam. Nauzubillah. Alhamdulillah, sekian. Sementara silakan kalau memang ada diskusi, pertanyaan, kita kembalikan ke studio satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz Dwi Chandra atas materinya pagi hari ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Kita makin dikuatkan lagi setiap pekan, kita makin diberikan lagi pemahaman yang luar biasa. Walaupun sebenarnya ya Bapak Ibu, kayaknya pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewati ini sudah beberapa kali apa namanya ya berseliweran di telinga kita, terutama mungkin sepekan sekali minimalnya ya. Tapi Alhamdulillah ternyata memang kita masih sangat membutuhkan bimbingan terkait dengan memahami akad-akad, terkait dengan memahami riba, yang insya Allah semoga ini bisa jadi ikhtiar kita setiap hari Senin untuk bisa terus memperbaiki transaksi-transaksi yang mungkin kita lakukan dan mungkin juga ada kesalahan di sana ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini manfaat banget Ustadz Dwi Chandra atas beberapa materinya. Untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh raise hand ya dari sekarang supaya nanti kita bisa maksimalkan lagi kira-kira beberapa waktu ke depan ya, kurang lebih mungkin 20 menit ke depan. Untuk yang pertama mungkin Uga mau persilahkan, ada 4 orang yang sudah raise hand. Ada Ibu Nur Islah, ada Ibu Siti Karimah, ada Ibu Vivo, ada Ibu Lilis Lismunah ya insya Allah. Nanti kalau setelah 4 orang yang sudah raise hand terjawab pertanyaannya, kalau masih ada pertanyaan kita akan buka sesi berikutnya ya insya Allah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, saya mau izin mengingatkan bahwa di akhir pekan ini juga ada kelas terampil bermuamalah. Insya Allah ini adalah kelas eksklusif yang mana seperti biasa kalau kelas eksklusif itu memang ada komitmen untuk daftar untuk berinfak ya di dalamnya. Saya tahu Noga ada beberapa pilihan infaknya, di antaranya mulai dari 27.000 sekian gitu ya. Insya Allah semoga kelas ini bisa jadi manfaat karena di kelas terampil bermuamalah series level 1, insya Allah beberapa materi, beberapa teori, beberapa pemahaman yang mungkin akan kita terima nanti, kita akan berusaha mengkoneksikan kepada realita-realita yang mungkin kita alami hari ini ya. Semoga kelas ini bisa jadi jembatan sebaik mungkin untuk kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami aturan, dan bisa menghubungkan dengan apa-apa yang kita lakukan hari ini terhadap transaksi-transaksi kita ya. Silakan daftar. Kadira sudah kirim link daftarnya di kolom chat, insya Allah ya. Selanjutnya saya mau buka sesi diskusi yang pertama. Sudah bertambah ya, ada Ibu Lavia Galva. Yang pertama saya mau izin persilahkan Ibu Nur Islah dulu yang sudah resen. Persilahkan Bu. Boleh dibuka mic-nya, disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Kang Ustaz tidak bisa kasih lihat wajahnya karena Ya, lagi gusur. Jadi begini Pak Ustadz, di kampung saya ada praktik yang ingin saya tanyakan terkait gadai-menggadai kebun atau sawah. Jadi kalau di kampung saya itu, kalau misalnya menggadai kebun atau sawah,
Misalnya harganya 10 juta, nanti dianggap lunas kalau dibayar 10 juta, tapi praktiknya itu orang yang memberi uang ini diperbolehkan mengambil hasil dari kebun atau sawah itu selama belum lunas. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Ustadz, ini kan tadi sempat disampaikan bahwa apabila hadiah itu suatu kebiasaan, maka diperbolehkan. Apakah praktik ini, karena ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu kala sampai sekarang, karena diketahui dari pihak penggadai maupun yang memberi uang, bahwa ini adalah hal yang lumrah, dianggap, maksudnya dari awal ditahu, apakah ini dikategorikan di hadis tadi, bahwa dianggap hadiah, atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan, Ustaz. Iya, eh, terima kasih. Jadi ini sebenarnya pembahasan tentang hukum gade ya. Ini pembahasannya agak panjang dan mendalam. Jadi gade itu bisa muncul dari dua kemungkinan. Dari utang muawadhah, bisa juga dari utang qard. Kalau dari utang muawadhah, barang yang digadekan, misalnya kredit sepeda motor, kemudian barang yang digadekan laptop. Kalau laptop itu dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang, hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh, asal ada izin. Itu gade atas kredit motor. Tapi kalau gadenya itu atas skor, utang piutang, misalnya utang 10 juta ya, utang 10 juta rupiah, kemudian yang digadekan adalah sawah. Nah, kemudian dia itu memanfaatkan sawah itu adalah riba. Itu adalah riba. Nah, ini bedanya antara utang piutang muawadhah dengan utang piutang qard. Jadi apa? Itu sudah menjadi kebiasaan. Itu adalah riba. Nah, yang dimaksud kebiasaan itu bukan kebiasaan gade menggadenya, tapi kebiasaan apakah dia itu sudah sering apa memberikan sawahnya untuk digarap. Kalau memang sudah biasa, mungkin karena saudaranya ya, dia itu punya sawah. Sawahnya diserahkan kepada kakaknya misalnya. Atau mungkin tetangganya karena sudah bertetangga baik. Kalau sudah biasa menyerahkan sawahnya, kemudian biasa menggarap dan nanti dia ngambil hasilnya, kemudian dia utang 10 juta, kok kemudian tetap ada kebiasaan menggarap, itu bukan riba memang. Tapi kalau kebiasaan setiap menggadekan sawah itu selalu dimanfaatkan, itu kebiasaan yang salah. Itu kebiasaan riba yang turun-temurun. Begitu ya, Allah. Insya Allah, jadi tergantung kebiasaan tadi ya Ustaz ya. Apakah sebelum punya hutang piutang tadi sudah terbiasa memberikan manfaat dari sawah atau ladangnya, nah itu tidak tergolong riba berarti Bu Nur Islah. Tapi kalau memberikan manfaat setelah ada akad hutang piutang tadi ya berarti itu adalah riba. Insya Allah, semoga bisa dipahami ya Bu Nur Islah dan bisa memberikan penjelasan sebaik mungkin ke beberapa orang yang mungkin terhubung dengan Bu Nur Islah, insya Allah. Selanjutnya saya mau ke Ibu Siti Karimah di Jambi. Silahkan Bu. Terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini sama hampir sama juga pertanyaannya, cuma sedikit yang agak beda mungkin Mbak menurut saya. Saya sini kan ada usaha sedikit, usahanya seperti jual beli jual beli tanah lah itu dikatakan usahanya gitu, pengkreditan tanah gitu. Jadi kita kan selalu membuka lahan, kemudian kita olah itu lahan kita pasarkan. Dan di dalam itu kan ada marketing yang bagian pemasaran. Nah, di situ kan janji saya kepada dia apabila nanti kamu dapat orang pembelinya, nanti aku akan ngasih kamu bonus. Artinya bonus itu begitu dia bayar DP, saya kasih dia langsung cash hari itu juga. Apakah itu termasuk riba juga, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu namanya akad samsaroh ya atau makelaran. Jadi sebenarnya
belajar muamalah itu mudah ya. Pegangannya cuma apa? Iya. Paham akad. Makanya kalau dalam apa kuliah di kampus saya itu mahasiswa saya minta untuk menghafal akad. Jadi kalau kita hafal akad dan terjemahannya ya tidak cuma bahasa Arabnya. Nanti kita tahu bedanya ini akad qard dengan akad samsaroh tadi. Kalau yang disampaikan Bu Siti itu akad samsaroh atau makelaran. Jadi samsaroh itu apa? Khirfatun yakunu mukhtarifuha al-wasitatu bainal bai'i wal mustari. Jadi yang disebut samsaroh itu adalah pekerjaan atau profesi di mana tugas pekerjanya itu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kemudian dia mendapatkan fee karena keberhasilan dalam mempertemukan penjual dan pembeli. Sampai deal dia dapat fee. Nah, itu namanya ujroh atas makelaran, bukan riba ya. Gitu ya, Allah. Insya Allah terjawab ya Bu Siti Karimah. Selanjutnya saya mau ke Ibu siapa? Vivo Y03T. Sudah bisa standby Bu? Silahkan. Bisa dibuka mic-nya, disampaikan pertanyaan. Oh tidak jadi ya? Eh Raise hand-nya tidak jadi Jadi, berarti. Oh jadi jadi, Bu. Oh ya silakan iya, silakan. Afan. Soalnya iya, iya, hilang dari oke. layar tadi. Silakan Bu. Oh, iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Waalaikumsalam. mau, ya, saya mau tanya masalah asuransi kesehatan yang di pemerintah ini nih. Apakah ini juga termasuk tidak boleh? Terus kedua, jika misalnya jual beli di Shopee gitu ya, kita ada jual beli di Shopee, terus tiba-tiba Shopee itu memberikan diskon ke pembeli. Dua itu, apakah itu juga termasuk tidak boleh? Terus ketiga, kalau misalnya arisan, Pak, apa Ustadz. Nah, arisan ini kita kan tidak ada tambahan atau apa kalau dapatnya segitu segitu. Tapi kadang-kadang suka ada orang yang kita kan untuk menetapkan pemenang kan biasa suka diundi. Nah, kalau misalnya ada orang yang butuh terus dia itu minta duluan, nah itu tuh bagaimana? Apakah boleh gitu ya? Terus ketiga, keempat kalau misalnya kita punya kolam kolam yang tidak digunakan di kebun gitu ya. Terus ada orang yang penjual ikan terus dipinjam gitu, tapi kita nggak memberikan sewa untuk menyewakan kepada mereka, tapi mereka kalau misalnya itu tuh suka ada memberikan ininya ikannya gitu misalnya secara rutin atau kalau dia ada apa namanya panen suka memberikan apakah itu boleh Ustadz? Demikian ada 4 pertanyaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba-tiba ada 4 ya. Nomor 1. Banyak soalnya apa namanya yang perlu ditanyakan itu sebetulnya di kegiatan sehari-harinya. Dari belakang dulu yang saya ingat. Kalau meminjamkan kolam itu namanya ariyah ya, meminjamkan. Ariyah itu Harian. tolong-menolong. Maka tadi sudah kita bahas kan, bedanya ariyah, qard sama wadiah. Ya, ya. Ariyah memunculkan manfaat itu boleh. Kayak tadi pinjam motor, bensinnya mau habis, dikembalikan full tank. Nah ini berarti apa? Berarti itu manfaat dari ariyah. Manfaat dari ariyah itu boleh. Seperti Oke. pinjam kolam, nanti dipakai, terus yang punya kolam dikasih ikan, itu manfaat dari ariyah itu boleh. Yang nggak boleh itu Boleh ya. manfaat dari port. Terus nomor 1 apa? Saya nggak Boleh mencet. diulangi Bu. Afan satu-satu mungkin. Mengenai ini yang asuransi itu yang pemerintah itu kan Ya. tiap orang tuh harus Judulnya aja. mempunyai asuransi. Itu boleh nggak? Itu bagaimana itu? Karena iya kalau Kalau misalnya telat asuransinya juga. itu seperti BPJS. Jadi Ya betul BPJS betul. itu asuransi yang konvensional ya. Jadi asuransi itu ulama kontemporer sekarang sepakat memunculkan 3 keharaman. Asuransi itu ada ribanya, ada judinya, dan ada horornya. Jadi
300% haram. Tetapi keharaman itu bisa berubah dalam kondisi dipaksa. Oke. Kalau kita tidak eh, bayar BPJS misalnya, apa ya nanti semuanya nggak dapat fasilitas, misalnya nggak bisa naik haji. Sekarang kan naik haji harus BPJS, mau jual beli harus BPJS, mau nikah harus BPJS. Berarti dipaksa. Nah, kalau dipaksa itu ada rukhsah ya, ada apa pemaafan dari Allah. Nah, Kalau itu juga kan kalau telat, yang kedua itu dibayari oleh pemerintah. Misalnya pegawai negeri itu sudah dibayar BPJS-nya atau karyawan swasta dibayar perusahaannya. Nah, itu masih boleh memanfaatkan. Terus yang ketiga, kalau dalam kondisi darurat, misalnya kita sakit keras yang kalau tidak diobati kita bisa terancam jiwanya, padahal bayarnya mahal, maka kalau kita menggunakan BPJS boleh. Karena kondisi darurat itu menghalalkan sesuatu yang haram. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang membuat BPJS itu menjadi halal. Terus ya. yang kedua apa tadi? Satu lagi itu yang arisan itu. Kalau arisan itu bagaimana Ustadz? Apakah Arisan itu diperbolehkan? utang Terus piutang kalau misalnya secara ada berjamaah. yang Sebentar, mau Bu. dapat gitu. Cluenya aja. Sebentar, Bu. Soalnya suaranya beradu nih, Bu. Sebentar, sebentar. Iya, iya, iya. Jadi saya diingatkan cluenya aja, nggak usah diulang semuanya. Jadi kalau arisan itu sebenarnya utang piutang secara berjamaah, secara berjamaah. Berarti itu sebenarnya qard ya, qard tapi secara berjamaah. Arisan boleh asalkan antara yang disetorkan dengan yang terima itu sama. Kalau uang kembalinya uang nilainya harus sama. Kalau kita harus membayar 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 10 bulan, nanti dapatnya harus 10 juta. Dan tidak boleh dapatnya barang atau paket umroh misalnya, itu tidak boleh. Jadi arisan haji, arisan umroh, arisan sepeda motor, arisan mobil itu tidak boleh. Yang boleh kita setor uang, kembalinya uang dengan nilai yang sama. Terus pertanyaannya tadi kalau ada yang nebus gimana? Pengen dapat duluan. Nah, kalau ada yang nebus itu kena riba. Kecuali kalau dia cuma ngomong saya mau duluan, ya nggak apa-apa, asal tidak ada pembayaran. Kalau nebusnya harus bayar, nah itu kena riba. Tapi kalau saya pengen dapat 10 juta, setornya 10 juta, tapi pengen gilirannya lebih awal, yang dapat undian itu ridho, tanpa ada uang tebusan, itu boleh. Gitu ya. Allah Allah. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah semoga menjawab ya, Bu, beberapa pertanyaan tadi. Mungkin juga ada Bapak Ibu ayah bunda yang lain yang mungkin secara kondisi juga mirip-mirip gitu. Jadi silahkan mungkin bisa sama-sama memahami, sama-sama dipahami gitu ya. Supaya nanti secara penyerapan ilmunya, secara memahami hikmahnya kita jadi jauh lebih matang gitu ya. Supaya nanti tidak diulang lagi pertanyaannya karena insya Allah apa-apa yang sudah dijawab oleh Ustadz Dwi Chandra ini berlaku untuk general gitu ya. Jadi insya Allah bisa sama-sama dipahami oleh yang lain ya. Selanjutnya, Nuga mau ke Ibu Lilis Lismunah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Jazakallah khair Ustadz dan juga Kang Nuga. Tadi masalah gade ya, dari keluarga saya ada yang menggadaikan sawah ya, kemudian setelah itu si yang menggadai itu ketika saya wakil dari keluarga membayar, ternyata si yang dia menggadai sawah kita itu memberikan fee gitu ya kepada saya 1 juta misalnya. Lalu saya tolak dengan ini secara halus dia kekeh ya tetap gitu. Akhirnya saya kepada orang itu mengatakan, Pak, bagaimana kalau ini saya sedekahkan uangnya atas nama Bapak saja gitu ya. Apakah itu boleh Ustadz?
Terima kasih jazakallah khairan kasiro. Iya, terima kasih Bu Lilis. Jadi kasusnya apa? Ini yang menerima gade ya, posisi Bu Lilis ya. Jadi misalnya ada orang utang 10 juta, menggadekan sawahnya. Jadi selama Bu Lilis kan posisinya sebagai orang yang memberi utang, kemudian menerima gade. Nah, selama sawahnya itu tidak dimanfaatkan Bu Lilis, itu tidak memunculkan riba, itu boleh. Terus ketika ditebus, nebus sawahnya kan harus membayar 10 juta. Kok ditambahi 1 juta gimana? Nah, jadi bagus Bu Lilis sudah tegas menolak, nggak boleh. Tambahan 1 juta itu riba. Kalau dia ngotot terus, ya apa? eh, kalau dia setuju, udahlah duit ini untuk sedekah atas nama yang ngasih 1 juta tadi. Kalau dia setuju itu boleh, nggak ada masalah. Yang penting lafadz dia harus secara lisan ngomong iya, nggak apa-apa. Berarti uang 1 juta ini memang untuk disedekahkan atas nama yang menggadekan tadi. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah. Gimana Bu? Ada tambahan lagi? Makanan bisa, saya juga menolaknya gitu. Bagaimana Ustadz? Kalau dia ada yang memberikan makanan dengan itu. Kalau yang pinjam uang. Ya sama, menolaknya kayak gitu. Ini kalau Jadi dia berikan ngotot, kepada orang lain juga ya. Artian kita secara halus, mohon maaf bukannya menampik rezeki gitu. Nah ini begini gitu. Kemudian kita kasihkan juga ke orang lain. Oh, ya. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. amin, amin, ya. Baik, insya Allah. Selanjutnya mungkin saya mau ke Bunda Lavia Galva. Dipersilahkan. Bunda atau Bapak nih ya? Bunda, Oh iya Bun, mohon silahkan maaf. Bun. Ya, mohon maaf sebentar. Segini Ustadz, saya mohon maaf mau tanya. Di kampung saya itu ada istilahnya kumpulan ibu-ibu dasawisma ya. Ketika itu istilahnya kita mempunyai sejumlah uang lah gitulah. Nah, saya pernah bilang ini boleh istilahnya dipinjamkan, tapi jangan dimintain bunga gitu. Tapi yang lainnya pada minta untuk dikasih jasa lah gitu. Terus sebaiknya gimana Ustadz? Soalnya saya akhirnya bukannya mengidekan ya. Tolong kalau bisa jangan ca- dikasih bunga, tapi apakah diganti istilahnya sedekah infak itu termasuk riba Ustadz? Itu pertanyaan pertama ya. Mohon maaf ya Ustadz ya. Terus yang kedua untuk apa namanya eh istilahnya yang ada juga yang ide untuk istilahnya penanaman saham. Nah, itu yang tidak mau menanam saham tetap istilahnya diminta tetap nanam tapi dengan cara ada istilahnya jasanya. Apakah itu juga termasuk riba, Ustadz? Mohon maaf. Oke, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada uang nganggur kemudian boleh dipinjam, nanti yang meminjam itu memberikan jasa, eh, istilahnya itu tadi bisa dengan istilah hadiah, bisa dengan istilah bunga, bisa dengan istilah infak, bisa dengan istilah biaya administrasi, bisa dengan istilah sodakoh. Itu sama saja sebenarnya. Itu sebenarnya semuanya adalah riba. Riba yang ganti nama. Karena kaidah fikih mengatakan makoroba sai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang menyerupai dengan sesuatu, maka harus dihukumi dengan yang menyerupai. Harus dihukumi sesuai dengan prakteknya. Bukan dihukumi mengikuti istilahnya. Jadi kalau itu adalah praktek riba, karena riba itu kan muncul dari utang piutang. Kalau dikasih judul wadiah, dikasih judul sedekah, dikasih judul biaya administrasi, dikasih judul itu apa eh, bunga atau hadiah, itu sebenarnya sama, semuanya sama.
itu adalah praktek riba. Itu ibaratnya seperti orang di pelacuran. Dia itu ingin memberikan jasa kepada pelacur untuk menemani tidur semalam. Tapi dia ngomongnya ini akad nikah. Ini 1 juta mahar. Bukan jasa untuk ditiduri gitu loh. Nah itu harus dihukumi prakteknya. Bukan dihukumi ini sebagai pura-puranya nikah. Ini uangnya uang mahar. Nggak bisa. Karena ulama sudah menegaskan makoroba sai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang menyerupai sesuatu maka harus dihukumi dengan yang serupa dengan prakteknya, bukan judulnya. Walaupun judulnya sedekah itu adalah riba. Gitu ya. Oke, oke. Ya. Terus itu Ustadz mohon maaf, kalau seandainya sebaiknya gimana ya, maksudnya untuk menghadapi orang yang seperti itu, untuk menjelaskannya. Itu karena gini, ada yang bilang itu kan dari kita untuk kita kembali gitu, gimana Ustadz? Misalnya. Iya, untuk menghadapinya harus dijelaskan tentang riba. Maka kita harus paham utang piutang yang menimbulkan riba. Nanti kalau dapat materinya disampaikan aja di presentasi. Oke, siap. Jadi Siap. walaupun itu dari kita kembali kepada kita, kalau Islam itu dihitung per transaksinya. Kalau transaksi kita peroleh itu secara haram, maka pemanfaatannya haram. Karena kaidahnya kuluma khurrima akhduhu khurrima itauhu. Setiap apa-apa yang kita mendapatkannya haram, maka pemanfaatannya juga haram. Jadi kalau kita itu dapatnya adalah uang korupsi, misalnya kita eh, mengkorupsi uang rakyat, itu kan kita mendapatkannya secara haram. Walaupun nanti setelah korupsi itu kita kembalikan kepada rakyat, kita sedekahkan pada rakyat. Jadi kita menyedekahkan uang korupsi itu hukumnya haram, walaupun kembali kepada rakyat. Karena banyak politisi itu yang pikirannya kayak gitu. Jadi dia menjadi anggota DPR kesempatan. Ini korupsi banyak-banyak. Nanti pas kampanye, pas pemilu itu kan dikembalikan pada rakyat dalam bentuk serangan fajar gitu. Dikumpulin dalam amplop-amplop. Ini kan hasil korupsi. Nanti nggak apa-apa kita kembalikan untuk serangan fajar. Kan kembali kepada rakyat. Nah kalau cara berpikir kayak gitu dibolehkan, remuk ini negara gitu. Makanya ulama memberikan batasan. Kullu ma khurrima akhduhu khurrima itauhu. Setiap apa-apa yang kita mendapatkannya haram, maka memanfaatkannya juga haram. Kalau tadi itu memberikan hadiah atau sedekah terhadap utang piutang itu haram karena itu adalah riba, walaupun dikembalikan lagi kepada para peminjamnya itu adalah haram gitu loh. Karena ada kaidah dari ulama. Kullu ma khurrima akhduhu khurrima itu. Gitu ya, Allah. Insyaallah. Siap, ya, ya, matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Ibu Lafia Galva dan Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah raise hand ya. Bapak Ibu izin mohon maaf apa namanya karena waktu juga yang kembali membatasi kita. Kembali seperti biasa setiap hari Senin ya, antusiasme untuk belajar dan pertanyaannya juga makin banyak insya Allah ya. Tapi karena waktu sudah mendekati jam 7, Bapak Ibu Ayah Bunda semua juga izin tutup sesi diskusinya. Dan insya Allah nanti akan ada kelas eksklusifnya di tanggal 20 dan 21. Dan insya Allah di Senin depan kita juga akan ketemu lagi dengan Ustadz Dwi Condro ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti saya rekomendasikan untuk raise hand biar nanti bisa diprioritaskan ya Bapak Ibu gitu ya. Karena beberapa pertanyaan yang di kolom chat ini sepertinya sudah secara konteks tadi dibahas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya sama-sama ya. Untuk itu Ustadz Dwi Condro mungkin sebagai sesi penutup bisa memberikan closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Apa yang kita bahas tentang hubungan utang piutang dengan riba itu sebenarnya oleh Rasul sudah dikunci dengan satu kalimat hadis yang singkat, padat, jelas. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam atau utang piutang yang memunculkan manfaat itu adalah riba. Jadi riba itu muncul dari manfaat akad pinjam meminjam atau qard.
Kalau akadnya selain qard seperti ariyah tadi, walaupun sama-sama pinjam meminjam, itu bukan riba. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat dan hidup kita semakin lurus sesuai syariat sehingga senantiasa dapat limpahan keberkahan dari Allah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sekali lagi jazakallah khairan kathiran Ustaz Dwi Chandra. Dan terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua atas kebersamaan pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah limpahkan banyak kebaikan dan keberkahan buat kita ya. Tapi jangan lupa dari ilmu yang sudah kita dapat hari ini kita praktek sebaik mungkin ya. Kita amalkan jadi amal-amal terbaik insyaallah ya. Semoga dari sesi setiap hari Senin kita bisa membawa kita semakin baik lagi dan insya Allah menjauhkan kita dari riba karena apa-apa yang kita dapatkan ini insya Allah praktikal banget ya, sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu Ayah Bunda sehat-sehat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Dan barakallahu fiikum. Semoga penjelasannya Selalu semua. Alhamdulillah.